Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Pujiati. Saya dari kelas non-reguler B, S1 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Dosen pembimbing Nurse Lisda Maria, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas. Mata kuliah Asuhan Persalinan Normal Kala 3. Selamat menyaksikan. Kala 3 adalah kala setelah kelahiran bayi di mana plasenta dan jaringan sisa persalinan dikeluarkan dari tubuh ibu. Asuhan tubuh pada kala ini meliputi pemantauan perdarahan, pemberian obat-obatan yang diperlukan, dan diberikan perawatan pada luka jahitan jika ada. Kala 3 juga merupakan waktu yang penting untuk membangun ikatan antara ibu dan bayi melalui kontak kulit dengan kulit dan menyusui. Pada kala 3, otot uterus berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perekatan plasenta karena tempat perekatan plasenta menjadi semakin kecil. Sedangkan ukuran plasenta tidak akan berubah, maka plasenta akan terlipat menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah terlepas, plasenta akan turun menuju bagian bawah uterus lalu ke dalam vagina. Tempat implantasi plasenta mengalami pengerutan akibat pengosongan kaum uteri dan kontraksi lanjut sehingga plasenta dilepaskan dari perekatannya dan pengumpalan darah pada ruangan uteri. Plasenta akan mendorong plasenta untuk keluar. Pelepasan plasenta. Pemisahan plasenta ditimbulkan dari kontraksi dan retraksi miometrium sehingga mempertebal dinding uterus dan mengurangi ukuran area plasenta. Area plasenta menjadi lebih kecil sehingga plasenta memulai memisahkan diri dari dinding uterus karena plasenta tidak elastis seperti uterus dan tidak dapat berkontraksi atau bereaksi. Pada area pemisahan, bukuan darah retrom plasenta terbentuk. Berat bekuan darah ini menambah tekanan pada plasenta dan selanjutnya membantu pemisahan. Kontraksi uterus yang selanjutnya akan melepaskan keseluruhan plasenta dari uterus dan mendorongnya keluar vagina, disertai dengan pengeluaran selaput ketuban dan bekuan darah retroplasenta. 2. Metode pelepasan plasenta. Metode pelepasan plasenta ada dua, yaitu metode Saatchi dan metode Matthews-Duncan. Ketiga, tanda-tanda pelepasan plasenta. Pelepasan plasenta yaitu perubahan bentuk uterus. 2. Terjadi semburan darah tiba-tiba. 3. Tali pusat memanjang atau tali pusat bertambah panjang. 4. Perubahan posisi uterus. 4. Pengeluaran plasenta. Plasenta yang sudah lepas dan menempati segmen bawah rahim, kemudian melalui serviks vagina dan dikeluarkan ke interius vagina. 5. Pemeriksaan pelepasan plasenta. Kuttner. Tali pusat direnggangkan dengan tangan kanan dan tangan kiri ditekan atas simpesis. Penilaian. 1. Tali pusat masuk berarti belum lepas. 2. Tali pusat bertambah panjang atau tidak masuk berarti lepas. 6. Pengawasan pendarahan. 1. Selama hamil, aliran darah ke uterus 500 sampai 800 ml per menit. 2. Uterus tidak kontraksi dapat menyebabkan kehilangan darah sebanyak 350 sampai 500 ml
liter. 3. Kontraksi uterus akan menekan pembuluh darah uterus di antaranya ya miometrium. Asuhan tubuh dan fisik pada ibu dalam kala 3. 1. Pemantauan medis. Selama kala 3, ibu perlu mendapatkan pemantauan medis yang terus-menerus untuk memastikan kelancaran proses persalinan dan mengidentifikasi kemungkinan komplikasi. 2. Bantuan dalam pengeluaran plasenta. Bantuan dalam pengeluaran plasenta, tenaga medis akan memberikan bantuan dan panduan kepada ibu dalam mendorong dan mengeluarkan plasenta. Mereka juga dapat menggunakan teknik tertentu seperti memberikan suntikan oksitosin untuk membantu merangsang kontraksi dan mempercepat pengeluaran plasenta. 3. Perawatan plasenta dan selaput ketuban. Setelah plasenta dikeluarkan, tenaga medis akan memeriksa plasenta dan selaput ketuban untuk memastikan keluar 64 secara lengkap. 4. Perawatan perineum. Pada kala 3, tenaga medis juga akan memberikan perawatan pada luka perineum jika diperlukan. Ini meliputi pembersihan dan penjahitan pada area yang mungkin mengalami robekan saat bayi lahir. 5. Perawatan pasca persalinan. Tenaga medis akan memberikan asuhan terkait perawatan pasca persalinan, seperti memberikan instruksi tentang perawatan luka perineum, memberikan obat untuk mengontrol perdarahan, dan memberikan nasihat tentang perawatan dan nutrisi pasca persalinan yang tepat. 6. Pemantauan kondisi fisik dan kelelahan. Selama kala 3 dan setelahnya, ibu juga perlu dipantau untuk memastikan kondisi fisiknya stabil dan pemulihan yang tepat. Kebutuhan ibu pada kala 3. Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu adalah memberikan kesempatan pada ibu untuk memeluk bayinya dan menyusui segera. 2. Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi. 3. Memberikan motivasi dan pendampingan selama kala 3. Ketertarikan ibu pada bayi. 4. Perhatian pada dirinya. 5. Terkait plasenta bidan, menjelaskan kondisi plasenta lahir lengkap atau tidak. Kesimpulan, plasenta kala 3 adalah fase penting dalam proses kelahiran yang dimulai setelah bayi lahir dan berakhir juga dengan keluarnya plasenta dan selaput ketuban. Pada tahap ini, kontraksi uterus memainkan peran utama dalam memisahkan plasenta dari dinding uterus dan mengeluarkannya keluar tubuh. Jika kontraksi uterus tidak efektif, dapat terjadi resiko pendarahan pasca persalinan yang berbahaya. Fisiologi kala 3 melibatkan penyusutan rongga uterus yang menyebabkan plasenta terlepas dan bergerak menuju bagian bawah uterus untuk keluar. Tanda-tanda pelepasan plasenta meliputi perubahan bentuk uterus, pemanjangan tali pusat, dan semburan darah. Terima kasih.